Saya William Andreas, selaku pengalu juru dari KPK Banyuwangi. Hari ini kita akan belajar yang di depan. Ya. Saya akan sedikit. Yang utama yang akan kita bahas hari ini soal bagaimana buat bukti potong. Bukti potong untuk apa? Lapor SPT. Bapak Ibu sini semua dari sekolah SD negeri ya. Oke, ada punya IPP pastinya dan ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Memang SPT itu dilaporkan paling lambat bulan berapa? Maret tanggal 31. Sekarang tanggal 24. Tapi oke, bukan berarti kita harus tunggu sampai akhir periode pelaporannya. Oke, nanti kita akan bahas soal bagaimana baru dipotong. Sebelumnya Bapak Ibu di sini yang hadir bendahara atau operator atau bagaimana? Operator. Semua operator? Oke. Nanti data-data gaji semua Bapak Ibu pegang ya? Oke. Bapak Ibu boleh silakan lihat di depan. Ada link materi. Boleh dibuka di perangkat masing-masing. Coba aja di Google materi.live/materi/pp58. Nanti yang akan kita pakai adalah file 1721A2. Coba dilihat di link itu. Dan Bapak Ibu silakan di-download ya. Jangan diedit di situ, karena itu akan dipakai untuk sisi lain nanti. Jadi silakan nanti di-download dulu ke alat komputernya, baru nanti akan kita edit di komputer Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan nanti ada yang request edit access ya. Orang-orang gitu ada yang edit access, dipikir Bapak Ibunya di situ dikerjain enggak. Silakan dulu download dulu di komputernya. Nanti setelah download di perangkatnya masing-masing, baru boleh kita kerjakan. Gitu. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, boleh sambil ngomong aja. Di situ juga ada link materi terkait presentasi. Nama filenya kalau saya nggak salah ini yang PP58. Ada? Oke, yang PP nomor 58 tahun 2003. Sebelum kita masuk ke bukti potong, saya akan jelasin sedikit soal PP58. Pikir aja, nggak banyak. Oke, konten foto yang kosong bisa. Silakan Bapak Ibu, langsung aja cepat. Jadi, Bapak Ibu yang sudah bisa login ke linknya, boleh coba kamu lihat sedikit dari slide yang PP58. Nah ini ya. Oke, saya akan singgung sedikit nanti sebelum kita masuk ke bukti potong. Oke, jadi Bapak Ibu, sebelum tahun 2024 itu bagaimana sih cara umum kita menghitung pajak terutama penghasilan kita ya? Cara umum nih, baik itu PNS atau pegawai swasta. Dia bertahun tahun 17. Sederhana seperti ini. Penghasilan Bapak Ibu selama sebulan ya, itu kita kalikan 12 dulu. Contoh, ini bersih ya, modal kontrol bersih. 10 juta penghasilannya. Kalau mau menghitung PPh di masa itu, Mas Januari misalnya 10 juta kalikan 12, 120. Oke, 120 baru ada dikurangi dulu sama yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, atau penghasilan minimum seseorang sebelum dia dipotong PPh. PTKP itu kayak biasa, TK0, K1, K0, K2, K3 itu tahu ya. Dan itu semua tergantung kondisi si orang yang bersangkutan, kondisi di awal tahun. Oke, misal tentang itu 10 juta dikurangi dengan 54 juta. Misalnya anggaplah orang itu TK0 ya. Gitu. Kalau kita masuk ke slide yang itu, slide yang bagus dulu. Oke. Nah, tadi 120 kalau 54 berarti sekitar hasilnya 66 ya. 66 juta. PHKP, penghasilan kena pajak. Nah, itulah yang menjadi dasar perhitungan pajak kita. Nah, kalau secara ketentuan pasal 17 Undang-Undang PPh Indonesia ada 5 lapis tarif untuk berhitung PPh. 1 5%, 2 15, yang ketiga 25, keempat 30, yang kelima 35%. Oke. Yang 5% itu untuk yang penghasilan kena pajaknya 0 sampai 60 juta. Yang 15% saya akan bahas sampai 20% ya. Yang 15% itu untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 260 juta. Jadi semisal nih, penghasilan kena pajak Bapak Ibu 10 juta. Berarti kita kalikan tadi berapa? 5%. 5% ya, berarti 10 kali 5%.
itulah PP tertentu selama setahun. Oke. Nah, kalau semisal penghasilan Bapak Ibu tadi 66 juta PHKP-nya, penghasilan pajaknya. Oke, tadi ingat 0 sampai 60 5%, 60 ke atas sampai dengan 250 15%. Berarti kalau semisal penghasilan kena pajak dulu 66 juta, berapa tarifnya? 15%. 15% aja? Aja. Oke, ingat ini lapisan Bapak Ibu. Jadi semisal nih 66 juta. 60 juta pertama itu kena 5%. Sisanya baru ke lapis selanjutnya. Jadi kalau namanya penghasilan itu 60 juta pertama itu kalikan dengan 6%. Sisanya berapa? 6% kalikan sama 15. Kayak gitu, ya. Jadi bukan dia misalnya 100 juta di penghasilan itu, kalau saya nggak pajaknya, langsung kali 15 sudah. 60 per juta pertama kalikan 5%, sisanya 40 dikalikan dengan 5%. Kayak gitu. Nah, soalnya data hasilnya itulah PPN terutama selama setahun. Karena tadi kenapa setahun kan tadi di awal kita mengkalikan 12 ya. Karena 12. Oke, misal dapat nih PPN terutamanya setahun 1.200. Ya udah dibagi total bulan itu tinggal bagi 12. 1,2 dibagi 12 berarti 100.000. Berarti ada 10 juta dulu contoh ya. Tadi dipotong 100.000 sebagai PPN. Gitu. Itu sebelum berlaku PPN 58. Tapi setelah berlaku PPN 58 itu lagi lebih sederhana. Karena apa? PP 58 ini itu adalah sifatnya mensimplifikasi, menyederhanakan cara perhitungan. Kalau tadi setiap bulan kamu harus kalikan 12 kurangi PTKP, kalikan tarif, baru nanti bagi 12. Tapi kalau program PP 58 caranya adalah kalau kita masuk ke slide ini, oke, ada namanya yang dulu. Oke, kita masuk ke namanya tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, itu menghitungnya berdasarkan PTKP dan penghasilan itu. Untuk orang-orang yang PTKP-nya 54 juta dan 58,5, berarti itu yang termasuk golongan TK0, TK1 atau K0. Itu dia masuk ke TER A. Ada 3 TER ya, ABC. Yang TER B itu orang-orang yang masuk ke golongan PTKP TK2, K1, TK3 atau K2 atau yang PTKP-nya 63 dan 67,5 juta. Kalau TER C itu untuk orang-orang yang PTKP-nya maksimal K3 72 juta. Gitu ya. Nah, cara itu bagaimana, Pak? Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ini contoh. Kalau kamu bisa buka di pihak dari kelihatan angkanya. Misal, saya punya pegawai atau Bapak Ibu punya pegawai, gaji dia selama sebulan itu contoh. Saya ambil contohnya gaji itu 5,5 juta. Ya. Nah, kalau tadi sebelum tahun PP 58, cara kita PP bagaimana? 5,5 kali 12, ya kan? Baru lagi PTKP, nanti kalikan dengan data 17. Tapi setelah berlaku PP 58, cara hitungnya, ya tadi, coba lihat, misalnya dia TK0, berarti masuk ke TK A. TK A, penghasilan berapa? Penghasilannya 5,5 juta. Kita lihat. Dengan penghasilan 5,5 juta, kita masuk di bagian nomor 2, Bapak Ibu. Di antara penghasilan yang 5.401 sampai dengan 5.650, itu 0,25%. Jadi untuk menghitung PPN bulan itu kamu perlu bagi 12, PTKP bagi 12 lagi. Cukup berapa brutto yang diterima kalikan dengan tarif efektif rata-ratanya 0,25. Jadi 5 kali 0,25 berapa itu? Nanti setiap bulan sama. Berapa dapat dia bruttonya, terus kalikan dengan efektif rata-rata. Nanti di bulan 12 baru kita hitung ulang semuanya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, di contoh yang bisa ya, ada seseorang dia bekerja di PT ABC, gajinya sebulan 10 juta. PTKP dia K0, berarti K0 58,5 masuk ke CRA. Oke. Kalau berdasarkan hitungan yang awal tadi ya, 17, cara hitungnya, oke, gaji dia 110 juta dikurangi biaya jabatan sampai dengan pensiun, dapat penghasilan bersih sebulan 9,4. 9,4 kita kali ke 12, hasilnya 112.800 dikurangi PTKP 500, 54 juta 300 PTKP-nya, penghasilan pajaknya. Oke,
54.300 berarti dia masih masuk ke grafik mana? 5, 15, 25, 30, 35, 5% Pak ya, karena masih di bawah 60. Udah 54,5 kalikan 5% hasilnya 2.715. Itu PPDB setahun. Bagikan 12, itulah nilai PPDB sama bulan itu. Tapi setelah berlakunya PP 58, kita mau berulang lagi setiap bulan itu. Tinggal lihat aja, butuh dia berapa? 10 juta. Langsung kalikan sama ternya. Ternya untuk penghasilan 10 juta kategori K0, tarifnya itu 2%. Berarti langsung aja kalikan 10 juta dikali 2%, 200.000. Oke, nanti itu dihitung sampai dengan bulan 11. Nah, bulan 12 lah kita memang menghitung ulang lagi. Ya nanti selisihnya berapa, itulah yang dibayarkan di bulan 12. Bapak Ibu perlu ingat, PP 58 tidak mengubah, saya ulangi, PP 58 tidak mengubah jumlah PPh terusak. Perhitungannya sama, tapi apa? Menyederhanakan cara pemotongan. Oke, ini sudah dijelaskan nanti biar siapa tahu.